Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap semangat, tetap ceria. Hari ini kita akan belajar lagi dengan Pak Habi di materi Akidah Akhlak pembelajaran bab 5. Indahnya berperilaku terpuji. Ya, kalian juga bisa membuka dan menyimak buku paket Akidah Akhlak halaman 54-55. Ya, indahnya berperilaku terpuji. Anak-anak, kompetensi inti apa yang akan kami sampaikan dan KD apa yang perlu kalian ketahui? Mari kita simak. Yang pertama, KI-nya kita bisa menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian kalian bisa menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri. Kemudian kalian bisa memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati makhluk ciptaan Allah, kegiatannya, dan benda-benda yang ada di sekitar kita. Yang kelima, kita bisa menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, logis. Untuk KD yang harus kita capai dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, menjalankan perilaku sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan sebagai usaha cerminan iman. Yang kedua, menjalankan sikap tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan sebagai implementasi dalam meneladani kisah Bilal bin Rabah. Kemudian yang ketiga, kalian bisa memahami makna sikap tabah dan sabar menghadapi cobaan melalui kisah Bilal bin Rabah. Dan yang terakhir adalah bisa mengkomunikasikan manfaat sikap tabah dan sabar menghadapi cobaan melalui kisah Bilal bin Rabah. Oke anak-anakku, mari kita membaca siapa sebenarnya Bilal bin Rabah itu. Ya, kita ikuti kisahnya. Keteguhan hati Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu nama aslinya adalah Bilal bin Rabah. Beliau adalah seorang muazin. Muazin itu adalah orang yang pekerjaannya adalah azan. Ya, muazin pertama itu adalah Bilal bin Rabah itu. Maka dikatakan orang sekarang mengatakan Bilal sopo. Lah karena orang yang adzan pertama kali itu Bilal, maka sekarang dikatakan orang adzan itu namanya Bilal. Aslinya itu Bilal itu adalah nama orang, ya. Oke. Beliau itu hidup di masa Rasulullah. Dia memiliki kisah menarik yang perlu kita dengarkan sehingga kita nanti bisa mengetahui siapa Bilal bin Rabah. Oke. Bilal bin Rabah itu lahir di daerah As-Saroh sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Ayahnya bernama Rabah, sedangkan ibunya bernama Hamamah. Beliau itu adalah seorang budak wanita. Jadi ibunya seorang budak wanita berkulit hitam. Budak itu apa? Budak itu kalau sekarang itu adalah pembantu. Kalau dulu dalam Islam itu namanya budak. Nah, karena dia berkulit hitam, maka orang-orang mengenalnya dengan sebutan Ibnu Sauda, yang artinya putra wanita hitam. Bilal itu dibesarkan di kota Ummul Qura, kota Mekah, sebagai budak dari keluarga Bani Abu Dar. Saat ayahnya mereka meninggal, Bilal diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum kafir Quraisy. Jadi kalau dulu itu kok anaknya budak itu kalau bapaknya meninggal ya diberikan kepada anaknya, jadi dia tidak bisa merdeka, ya itu namanya budak. Nah, ketika Mekah mulai diterangi oleh cahaya dengan datangnya Nabi Muhammad,
kemudian banyak orang yang masuk Islam. Ini termasuk Bilal bin Rabah ini dia masuk Islam. Karena dia menjadi budak, maka dia itu disiksa oleh tuannya. Karena apa? Tuannya yang bernama Umayyah bin Khalaf ini belum atau tidak memeluk agama Islam. Oleh karena itu apabila budaknya masuk Islam, maka dia akan menyiksanya. Oke. Saat Bilal masuk Islam, di bumi ini masih beberapa orang yang telah mendahului Islam. Artinya belum banyak, Cah. Di antaranya adalah Siti Khadijah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Amr bin As bersama ibunya Sumayyah, Suhaib bin Rumi, dan Mikdad al-Aswad, dan termasuk Bilal bin Rabah. Makanya Bilal ini termasuk as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang awal masuk Islam. Jadi Bilal merasakan penganiayaan yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena dia itu dianggap orang yang meninggalkan ajaran orang Quraisy. Ya, dia itu budak tapi berani mengambil resiko masuk Islam. Otomatis tuannya itu tidak terima. Berbagai cobaan dan siksaan dialami oleh Bilal, kekerasan, siksaan, dan juga kekejaman mendera tubuhnya. Namun sebagai orang yang muslim dan hatinya itu sangat tebal imannya, Bilal bin Rabah selalu menerima cobaan itu dengan lapang dada. Ya, dia sangat sabar, dia disiksa, dia tidak pernah goyah untuk melepaskan ajaran Islam. Nah, selain Bilal bin Rabah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, kemudian Amru, kemudian Sumayyah, itu mereka itu adalah keluarga yang mempunyai kehormatan, sehingga Abu Bakar dan Ali itu tidak berani orang menyiksanya, lain dengan Bilal bin Rabah. Kalau Bilal bin Rabah karena seorang budak tidak mempunyai kehormatan, nah orang-orang kafir semakin keras untuk menyiksanya. Saya lanjut. Orang-orang kafir itu selalu menyiksa Bilal bin Rabah. Sebagai contoh dari pelajaran bagi setiap orang yang ingin mengikuti ajaran Muhammad, itu pasti disiksa. Agar apa? Agar orang-orang kafir itu tidak berani untuk mengikuti ajaran Muhammad seperti Bilal. Akhirnya Bilal itu selalu disiksa oleh kaum Quraisy, termasuk juragannya sendiri. Kaum yang tertindas, kaum yang tertindas itu akan selalu disiksa oleh kaum kafir Quraisy, ya, dan tidak mengenal kasih sayang, Cah. Abu Jahal bahkan telah menodai Sumayyah. Sumayyah itu juga orang Quraisy yang masuk Islam. Ya, itu disiksa, dihina, dicaci maki. Bahkan akhirnya si Sumayyah itu ditusuk dengan tombak di perutnya hingga tembus punggung, Cah. Sumayyah meninggal dunia. Ya, orang Islam yang pertama kali meninggal dunia karena siksaan Abu Jahal, karena dia itu masuk Islam, adalah Sumayyah. Kemudian selain Sumayyah, teman-teman seperjuangan Sumayyah termasuk Bilal bin Rabah, ini siksaannya bagaimana, Cah? Ya, disiksa biasanya itu pada siang hari ketika jam 12 itu kan matahari panas, Cah. Ya, ketika matahari sampai di ubun-ubun, ini Sumayyah ini diseret, Cah. Diseret di padang pasir, kemudian bajunya dilepaskan, ya, kemudian ditindas, ya, di situ disiksa, dicambuk tubuhnya,
ya, dipaksa untuk keluar untuk tidak mengikuti Muhammad. Tapi apa jawaban daripada Umayyah? Daripada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah tidak pernah mundur, cah. Dalam hatinya ia tetap memegang teguh ajaran Islam. Ketika disiksa dengan diseret di padang pasir, ya dia mengucapkan lafaz ahad, 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 yang artinya Allah satu, Allah satu, Allah satu. Ya, dia sangat kuat sekali walaupun setiap hari, setiap disiksa, dia selalu mengatakan ahad, ahad, ahad. Nah, itu karena keteguhan Bilal bin Rabah. Nah, kemudian suatu hari ini Bilal bin Rabah disiksa. Nah, ketika itu Abu Bakar melihatnya. Ya, Abu Bakar tidak tega melihat orang Islam disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian ketika disiksa itu, Bilal juga mengatakan, disuruh keluar dari ajaran Muhammad, ya, dia berkata, lidahku tidak bisa berkata selain mengucapkan ahad, selain beriman kepada Allah. Lah, siksaannya tambah berat, tambah semakin keras, ya. Nah, orang kafir karena Bilal bin Rabah semakin tidak mau keluar dari Islam, siksaannya juga semakin pedih. Suatu ketika Umayyah bin Khalaf, ya cah ya, ini juraganya Bilal bin Rabah atau tuannya, itu mengikat leher Bilal dengan tali yang kasar. Kemudian menyeretnya di jalan dan dipermalukan di jalan sepanjang Mekah. Kemudian anak-anak menariknya, cah, di jalanan. Nah, apa yang dikatakan? Dia tidak pernah goyah, ya. Bilal malah menikmati siksaan itu, siksaan yang dilakukan oleh Umayyah bin Khalaf. Nah, akhirnya suatu ketika Abu Bakar ini tahu, dia mengajukan penawaran, ya. Mengajukan penawaran pada siapa? Kepada Umayyah, tuannya Bilal bin Rabah itu. Apa penawarannya? Dah, ini budakmu Bilal bin Rabah akan saya beli, ya, kamu minta berapa, saya merdekakan. Nah, karena tahu Abu Bakar mau membelinya, nah, Umayyah bin Khalaf ini meningkatkan harganya 10 kali lipat, ya. Dengan harapan apa? Dengan harapan Umayyah itu, dengan harapan Abu Bakar tidak bisa membeli karena harganya budak itu mahal. Tetapi Abu Bakar ternyata mampu, ya, walaupun harus mengeluarkan 9 ukayah emas, cah. Lah, ukayah itu coro emas, Pak. Jadi 9 emas coro sekarang harganya ratusan juta. Nah, Abu Bakar berani, cah. Kenapa? Bilal itu adalah orang yang sangat teguh imannya, dia berani membela agama Islam. Nah, Umayyah terkejut, ternyata Abu Bakar mampu membeli. Nah, karena sudah dibeli, uangnya 9 koin emas itu dibayar oleh Abu Bakar, akhirnya Bilal bin Rabah sekarang merdeka dan menjadi miliknya Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kemudian setelah Bilal bin Rabah itu resmi merdeka dan menjadi orang Islam, Abu Bakar melaporkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah berkata, Abu Bakar, karena kau sudah membeli Bilal bin Rabah, saya ikut bersekutu. Bersekutu itu aku ikut membantu membeli untuk membebaskan Bilal bin
Rabah. Tapi jawaban Abu Bakar gimana? Tidak ya Rasul, ini Bilal bin Rabah sudah saya bebaskan dan saya merdekakan. Ya, begitu jawabannya. Nah, mendengar jawaban itu Rasulullah SAW sangat terharu. Ya, sangat terharu kepada Abu Bakar karena Abu Bakar adalah orang yang peduli, orang yang juga sangat memperhatikan Bilal bin Rabah. Dia rela berkorban uang yang begitu banyak, koin 9 emas, ratusan juta kalau uang Indonesia, untuk membebaskan dan memerdekakan Bilal bin Rabah. Nah, akhirnya Bilal bin Rabah, Abu Bakar bergabung kepada Nabi Muhammad SAW. Bilal selalu mengikuti peperangan dan selalu mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya, sekaligus Bilal ini pada akhirnya dia adalah orang Islam yang pertama kali mengumandangkan azan ketika terjadi Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah. Anak-anak, kalau kita mendengar kisah Bilal bin Rabah, rasanya kita ini jauh sekali dari iman yang dicontohkan oleh Bilal bin Rabah. Coba sekarang kamu perhatikan, sekarang ini tidak ada orang yang menyiksa kita apabila kita sholat, tidak ada orang yang menghina kita apabila kita sholat. Tetapi apa yang terjadi ketika azan kita masih tidak mendengar atau pura-pura tidak mendengar? Bahkan masjid-masjid, musola-musola kita ya bagus-bagus, keramiknya bagus-bagus, jamaahnya hanya sedikit. Ya, dulu itu Bilal bin Rabah arep sholat saja ya dingel-ngel karo kaum kafir Quraisy disiksa. Nah, sekarang ini sebaliknya, ya. Tidak ada orang yang menyiksa apabila kita mau sholat, apabila kita mau jamaah, tapi tidak ada atau sedikit orang yang berjamaah. Kamu lihat di sekitarmu, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian apabila mendengar azan juga pura-pura tidak mendengar? Apakah masih asik main game, main HP, main internet? Coba anak-anak, ya, kalian waktunya harus mendekatkan ke diri pada Allah. Apabila kita mendengar azan, maka kita harus segera mengambil air wudhu untuk pergi ke musola untuk berjamaah. Nah, sholat itu tidak ada setengah jam anak-anak, 10 menit cukup. Ya, main HP 1 jam 2 jam kalian lebih. Coba kamu hitung berapa waktu yang hilang anak-anak. Ya, ini saya sarankan kurangi HP-mu apabila mendengar azan zuhur, asar, maghrib, segera ke masjid musola terdekat. Ya, itu pesan Pak Abi. Anak-anak, kiranya pelajaran akidah akhlak saya cukupkan sekian. Mari kita lebih mendekatkan diri pada Allah. Ya, ingat perjuangannya Bilal bin Rabah, ya, sampai diseret di padang mahsyar, tetap dia teguh imannya, tidak pernah goyah. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat belajar, tetap di rumah dan jangan lupa bahagia.